Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saudara, saya iman ya, saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan. Amin. Nah saudara, hari-hari ini kita menjelang Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus masih hidup sampai sekarang. Nah saudara, seperti pada judul ya, nubuatan Tuhan Yesus, nubuatan kedatangan Mesias, Sang Penyelamat di dalam tanah perjanjian lama, ditulis sekitar 250 tahun sebelum Masehi, saudaraku. Adakah yang dinubuatkan selain Tuhan Yesus Kristus, saudara? Adakah orang lain yang dinubuatkan selain Tuhan Yesus, saudara? Tentunya tidak ada. Ya, kita akan melihat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6, saudara. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi kitab Yesaya sudah menubuatkan apa yang akan dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Dan Yesaya dengan jelas mengatakan bahwa dia akan disebutkan bahwa gelarnya adalah Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal menandakan bahwa di dalam dia ada kekekalan, saudara. Orang percaya bahwa Yesuslah yang akan datang untuk menghakimi dunia. Disitulah kita melihat bahwa di dalam Yesus ada kekekalan. Apa itu nubuatan, saudara? Nubuatan itulah pesan daripada Elohim sendiri kepada umat-umatnya yang disampaikan lewat nabi-nabinya. Kalau dulu ada nabi benar ya, yang berasal dari Elohim, ada nabi palsu, saudara. Nabi-nabi palsu pasti akan mendapatkan hukuman karena menyampaikan pesan yang bukan dari Elohim. Sedangkan nabi yang benar yang diutus oleh Elohim sendiri adalah nabi yang menyampaikan pesan kepada umatnya, khususnya kepada Israel, saudara. Ada yang mengatakan bahwa ada yang disebutkan di dalam Alkitab bahwa ada seorang yang diutus, yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu akan datang penghibur setelah Yesus naik ke surga, saudara. Dan penghibur ini, saudara, bukanlah kepada suatu pribadi, bukan kepada suatu pribadi, ya. Tetapi penghibur itu adalah roh Elohim sendiri. Ya, roh Elohim sendiri, saudara. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 4, di sana ketika murid-murid Tuhan Yesus setelah Yesus terangkat ke surga, mereka berdoa, maka turunlah dari langit tiupan seperti angin keras, lalu mereka dipenuhi lidah-lidah api, saudara, dan mereka berbicara dalam bahasa yang baru. Jadi penghibur itu juga pada saat murid-murid Tuhan Yesus berkumpul, nyata di dalam lidah-lidah api. Jadi penghibur yang dimaksudkan Yesus, saudara, adalah Roh Kudus, bukan kepada satu pribadi. Karena terbukti penghibur itu hinggap memenuhi mereka, sehingga mereka berbicara dalam bahasa yang baru. Jadi ini menandakan bahwa roh Elohim sendiri akan turun memenuhi umat-umatnya pada saat itu, khususnya murid-murid Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa penghibur adalah seseorang, saudara, ini bukan. Berarti waktu memenuhi murid-murid Tuhan Yesus berarti banyak dong. Ya kan, saudara? Mana mungkin pribadi bisa jadi berubah jadi banyak kalau bukan Elohim sendiri yang bisa melakukan itu, saudara. Jadi ini jelas-jelas bahwa di dalam nubuatan perjanjian lama, nubuatan itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Dan tidak ada orang lain yang ditujukan selain kepada Tuhan Yesus, saudara. Kalau ada orang yang menganggap bahwa ada orang lain, berarti itu penyesatan, khususnya di dalam kekristenan. Ini saya menyampaikan iman Kristen. Karena itu, saudaraku, percayalah bahwa Yesus datang sebagai Tuhan, Elohim. Di dalam dia ada kekekalan. Dan sebelum dia terangkat ke surga, dia menjanjikan penghibur kepada murid-muridnya, bahkan kepada orang yang percaya. Dan penghibur itu adalah Roh Kudus sendiri, yang hinggap memenuhi murid-muridnya pada saat mereka berkumpul berdoa. Lidah-lidah api itu hinggap pada mereka. Banyak orang di situ, saudara. Jadi tidak mungkin yang dimaksud penghibur oleh Tuhan Yesus adalah seorang pribadi manusia, bukan. Mana bisa pribadi
membuat dirinya banyak lalu memenuhi banyak orang secara bersamaan. Ini sudah tidak masuk di dalam akal, saudara. Ya, kalau manusia. Tetapi kalau Yesus, jelas-jelas dinubuatkan dalam kitab Tanakh, ada sekitar 200, kurang lebih 250 tahun sebelum Yesus lahir, karena Injil ditulis sekitar tahun 50 sampai 100 Masehi, artinya sesudah Tuhan Yesus, saudara. Jadi biar apa yang saya sampaikan ini membangun saudara, meneguhkan keyakinan saudara bahwa Yesuslah juru selamat yang dinubuatkan itu, yang akan menyelamatkan dunia, dan tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus, saudara. Karena dia adalah sendiri Tuhan, dan dia mengutus rohnya, yaitu penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan memimpin kita kepada segala kebenaran yang kita terima di dalam hati kita. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, diberkati firman-Mu pada pagi hari ini, membangun umat-umat-Mu Tuhan, menguatkan imat-imat-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja bagi mereka untuk menguatkan dan memimpin mereka sampai kepada kedatangan-Mu, sehingga kami tetap setia mengiring Tuhan Yesus. Dalam Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.